Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nama saya Abdul Hadi Maskuri. Saya dari SMIT Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Di sini saya akan menjelaskan materi mempelajari pelajaran fikih yang mengambil materi tajhizul mayyit atau yang biasa disebut dengan merawat jenazah. Oke, jadi setelah ini kita akan menonton video. Jadi jangan lupa simak video ini sampai selesai. Nomor 1, mandikan mayit. Dalam hal ini, mandikan mayit dibutuhkan 3 jenis air. Yang pertama adalah jenis air mutlak. Air mutlak itu adalah air biasa. Yang kedua, air sabun. Dan yang ketiga adalah air bidara. Nah, teman-teman, tahapan-tahapan memandikan mayit perlu diperhatikan sekali nih, teman-teman. Yang pertama, menyiram jenazah dengan air mutlak. Air mutlak itu air biasa ya, dengan sejumlah bilangan ganjil. Bisa 1, 3, 5, yang penting ganjil. Yang kedua, yaitu adalah membersihkan kotoran yang ada di tubuh mayat dengan cara memijat-mijat bagian perutnya. Gini, teman. Nah, terus sebelum memandikan mayat, kita juga harus membersihkan telinga, hidung, dan gigi mayat tersebut ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah mengeluarkan kotoran dari perut mayat, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman? Ada yang tahu tidak? Nah, setelah mengeluarkan kotoran dari perut mayat, hal yang harus kita lakukan adalah membersihkan juga kuku tangan dan kuku kaki sang mayat tersebut. Dan cara membersihkannya itu dengan menggunakan tusuk atau memakai ranting daun ya, teman-teman. Setelah itu, setelah semuanya bersih, yang harus kita lakukan adalah memwudukan mayit. Nah, caranya itu gimana ya? Caranya seperti wudunya pada umumnya, seperti yang biasa kita ketahui, kecuali kumur-kumur atau yang biasa disebut dengan istinja. Oke, teman-teman. Setelah mayat sudah diwudukan, tahapan selanjutnya yaitu adalah menyiram tubuh mayat menggunakan air sabun. Ingat, teman-teman, dari bagian kiri mayat menuju ke bagian kanan mayat. Dan jangan lupa hanya berjumlah bilangan ganjil. Jangan lupa ya, Dul.
Nah, kalau sudah disiram dengan air sabun, setelah itu kita bilas menggunakan air mutlak, lalu dilanjut dengan disiram menggunakan air bidara. Sebagai apa? Air bidara ini sebagai air wangi. Nah, yang terakhir teman-teman, yaitu adalah menghanduki mayat dengan kain yang lainnya. Oke. Nah, teman-teman, setelah prosesi memandikan mayit, selanjutnya yaitu adalah proses mengkafani mayit. Teman-teman, apa sajakah bahan-bahan yang harus dibutuhkan? Simak penjelasannya. Nomor 1, 3 lembar kain kafan untuk mayat pria. Sedangkan yang perempuan membutuhkan 5 lembar kain kafan. Nomor 2, kain yang sudah dipotong panjang untuk digunakan sebagai tali. Dan nomor 3, baju dan celana yang dibuat dari kain kafan yang sudah digunting. Dan yang terakhir, nomor 4, minyak wangi dan kapur barus. Oke teman-teman. Nah, untuk meletakkan kainnya, kalian harus simak penjelasan berikut. Nomor 1, letakkan tali sebanyak 5 lembar pada bagian paling bawah. Nomor 2, letakkan lembaran kain kafan. Nah, setiap lembarnya itu diberi minyak wangi dan kapur barus. Setelah disiapkan kainnya, kalian harus meletakkan mayat secara perlahan. Sesudah itu, lanjut ke tata cara mengkafaninya. Ingat, tata cara ini gak boleh sembarangan ya guys, jadi perhatikan betul-betul. Nomor 1, selama prosesi ini jangan sampai aurat mayat sampai kelihatan. Nomor 2, pakaikan dulu baju dan celana yang sudah dipotong-potong. Nomor 3, kafani mayat dengan kain per lembar. Ingat, setiap lembar dimulai dari kiri lalu menuju ke kanan. Dan jangan lupa juga disertai dengan minyak wangi guys. Dan nomor 4, ikat dengan posisi sampai di bagian kiri mayat. Oke? Lanjut yang ke proses yang terakhir, yaitu adalah prosesi sholat mayit. Kalian harus tahu ya guys, sholat mayit ada 4 kali takbir tanpa rukuk, i'tidal, dan sujud. Nah, yang pertama, kalian harus niat sholat mayit. Lalu takbir yang pertama yaitu adalah membaca surat Al-Fatihah. Lalu yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Lalu yang ketiga, doa untuk mayit, yaitu karena mayitnya laki-laki, jadi doanya pakai yang Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu dan seterusnya.
Nah, untuk takbir yang terakhir yaitu adalah mendoakan umat muslim, yang bagaimana doanya itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah itu salam dan doa untuk diri kita dan keluarga mayit tersebut. Itu tadi adalah 3 prosesi merawat mayit. Sebenarnya masih ada 1 prosesi lagi ya guys, yaitu penguburan mayit. Tapi karena sebab kita kali ini hanya sampai ke 3 doang, prosesi tadi, jadi untuk proses penguburan kita dilanjutkan di lain kali ya guys. Mungkin cukup itu materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Abdul Maskuri dari SMA Al Hikmah Boyolali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.